Jumpa lagi di podcast Sare Rumpi dan kali ini tamu saya adalah seorang legenda hidup ya. Kalau legenda tiada nggak mungkin saya undang. Tempatnya beda ya Pak ya. Legenda tiada. Iya. Legenda hidup ya. Iya. Bapak ya. Mumi hidup. Mumi hidup. Mumi. Jadi kalau untuk netizen atau sobat dari Bali, saya nggak perlu cerita siapalah, pasti tahu beliau ini siapa ya. Tapi bagi sobat yang dari luar Pulau Bali gitu ya, mungkin beberapa ada yang tahu karena mungkin pernah nonton pentas beliau gitu ya. Mungkin yang di Lampung karena beliau pernah ke sana. Tapi yang jelas beliau ini adalah seorang seniman yang sudah apa ya, kalau di Bali sudah udah terkenal banget. Kemudian pernah juga sampai pentas ke mancanegara. Sampai-sampai nih beliau juga sempat diundang di acaranya Kick Andi. Betul Pak ya? Kebetulan ya. Jadi ini dia Bapak Suwanda. Sebentar. Lepas dulu topengnya Pak. Jadi panggilnya kita Cedil ya. Ini wajah asli saya. Wajah asli. Ya, jadi tokoh yang dimainkan adalah Cedil Pak ya, ya. Pak Suwanda ya. Sama gimana nih ntar? Cedil atau Pak Suwanda? Pak Suwanda aja. Silahkan, mau pangeran boleh. Pangeran Cedil. Ya. Ya jadi panggilannya dengan karakter ini Cedil gitu ya. Beli Cedil. Beli Cedil. Ya, Beli Cedil. Nama aslinya Bapak Suwanda Pak ya. Nggak ada Bapak, tapi Ikedut Suwanda. Ikedut Suwanda ya, betul. Nah gimana nih? Sebelumnya saya pengen tahu dulu, mungkin banyak juga yang masih penasaran kayak tadi. Penonton ini banyak kali sekitar saya nih. Tapi memang saya suruh diem ya supaya suasana nyaman. Betul. Biar ya. Asik. Nggak sekeliwat bog-bognya gitu. Jadi bagaimana sebenarnya Beli Cedil ini awal kisahnya sampai jadi Beli Cedil tuh gimana, seperti apa? Kan dulunya seniman juga, penari juga gitu. Ya dari baru lekat ini mungkin saya sudah ditakdirkan untuk menjadi seniman ya. Tapi sebelumnya boleh saya minum kopi dulu. Sebelum melangkah kemana ya, sebab sekarang tidak ada langkah-langkahnya ya. Karena dia aja di rumah. Kok pahit nggak? Kopi Pak. Kopi. Gula aja. Ternyata ada gula. Beginilah gitu. Nah. Pertama harus disobek-sobek dulu, okay. Malun. Biasanya kalau di warung yang nak dagangnya gue, nak tentiang dan dagangnya. Iya biasanya. Kan gue sudah. Aduh. Ya beginilah gitu. Hidup tanpa kopi bagaikan gula tanpa sayur. Loh, ya. Gimana sih? Betul. Kalau memang benah, pokoknya juga benah ini kan ya gitu. Kalau sudah benah kan pikiran menjadi nyaman dan tenang. Kayak anak kecil walaupun dia salah ngambil sesuatu, pintarnya gitu. Biar dia tertawa. Kalau sudah tertawa imun kan menjadi terjaga. Kalau sudah imun kuat maka iman menjadi bagus. Boleh lo ketawa, boleh. Boleh yang di luar di jangan sampai menggelegar aja ya. Soalnya ini liputan banyak banyak di TV swasta ya. Asik ya. Ya jadi awalnya gimana tuh Pak? Nah awalnya memang kalau saya ceritakan ini memang seniman dulu atau apa gitu? Kalau saya cerita dari awal mungkin perlu waktu 3 hari. Nah begini, dari kecil saya emang hobi berkesenian. Nah, karena di keluarga saya kan bapak pematung. Ya, pematung membuat patung. Pematung membuat patung. Kalau menari, penari gitu jadinya. Ya, kalau senang dengan cewek kan penyewek gitu ya nah. Aduh, senang dengan kopi pengopi ya nah. Tapi seperti kertas kan fotokopi ya nah. Ngopi lu. Durusan. Nah dari kecil memang seneng ya, apakah itu menari, main gamelan gitu kan, gamelan musik tradisional Bali ya, disebut gamelan nih kok. Di sisi lain saya juga menari. Nah karena pada waktu kecil kan seperti itu, seneng coba-coba.
Sana teman banyak, ya mau gerudugan, ya ikut-ikutan sana kan seperti itu. Akhirnya menari, menabuh, terus kemudian mungkin sudah bakat saya ini saya lanjutkan ke sekolah. Masuk sekolah kesenian berarti ya? Ya, namanya Kokar dulu ya. Oh iya. Kokar. Kalau sekarang kan Kokar berubah menjadi SMK 3. SMK 3. Tetap kejuruan itu. Di sana bakat saya terasah, diasah. Awalnya mentak-mentuk ya, kemudian diasah ya. Itu sampai kemudian lanjut ke perguruan tinggi ya. Yang dulu namanya, lanjut perguruan tinggi Pak ya? Ya lanjut, dulu namanya ASTI, kemudian STSI, kemudian sekarang ISI, Institut Seni Indonesia dan Bahasa. Lanjut terus begitu. Jadi memang dari kecil memang kebetulan keluarga tadi ya ada jiwa seninya berupa pematung. Bapak lebih seniman juga gitu ya. Tapi Bapak lebih milih ke seni gerak ya, boleh dibilang seperti itu ya. Boleh karena paling tidak kalau sudah keluarga seniman, nanti anak-anaknya atau cucunya seniman juga. Walaupun kalau di dalam kata seniman kan seni apa? Seni lukis, seni patung, seni gamelan, seni tari kan banyak ya. Iya banyak ya. Bapak milih di seni tarinya sampai ke perguruan tinggi. Nah sejak itu berarti lebih fokus ke tarian Pak ya? Nah ini memang saya supaya identitasnya jelas dalam belajar itu saya milih di Karawitan ya, jurusan Karawitan. Karawitan gamelan itu. Karawitan gamelan, istilah Bali ya. Karawitan namanya. Di Jawa pun ada istilah Karawitan juga. Seperti itu. Otomatis gamelan ya. Iya, gamelan. Supaya jelas identitasnya. Okay. Tapi di luar itu saya tetap menari. Tetap menari. Tidak bisa saya lepaskan itu karena itu memang hobi dan senang ya. Beraktivitas ya sampai menggembleng diri sampai ya kawah condro di muka gitu. Ikut sanggar sana sini ya pokoknya aktif bener. Aktif sekali. Suka dukanya sampai saya rasakan itu pengalaman aktif. Kalau aktif kreatif suka duka kalau kita berani aktif dan kreatif siap-siap untuk melihat suka dan duka. Sukanya ya seperti itu kalau kita sukses dalam pementasan, dukanya otomatis ya kita sakit kan karena kita tidak tahu fisik kita. Itu sibuk gitu ya. Luar biasa itu. Saya dulu pernah sakit saya itu besar sekali ya. Sakit saya itu gede sekali. Ya pernah sakit gede ya. Ada apa? Ya artinya kan itu karena mungkin berkah dari kesibukan berkecimpung di seni ya. Berkah itu yang diberi oleh Tuhan ya saya terima aja. Sakit 1,5 tahun jelas petek ya. Tapi saya jalani aja. Pokoknya saya berdoa tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya ingin hidup. Kalau sudah hidup kan berarti untuk menuju sehat, kreativitas yang lainnya kan bisa. Dari artinya tidak nyerah lah ya istilahnya. Tidak nyerah. Walaupun sakit menyerah. Pokoknya saya punya prinsip bagaikan batu karang yang tak terhempaskan oleh ombak menggulung sekalipun. Seperti itu. Nah terus gimana ceritanya sampai cedil ini jadinya? Nah begini. Nih minum kopi. Kopi lah. Munculnya cedil ini tadi kan udah di kesibukan seperti itu. Berbagai tari saya coba pelajari, berbagai gamelan, bermacam-macam gamelan saya mainkan dan ikut juga dalam mencipta sebuah tabuh kan. Nah kemudian tamat saya lanjutkan hobi saya yang lainnya. Apa itu Pak? Kebetulan waktu jeda dulu saya pakai waktu saya jeda itu kursus bahasa Jepang. Sempat belajar bahasa Jepang Pak? Iya, kursus bahasa Jepang di sini di Jalan Diponegoro ya. Itu tahun 91 itu. Setelah tamat saya training. Kan biasa dulu kan wasit pariwisatanya mau ore-ore gitu.
ikut teman-teman training di sana, saya ikut ke sana gitu, cara bebek ure gitu, ikut training. Setelah itu lagi pindah ke agent lain, nah kemudian itu kan seperti itu proses saya jeda itu. Nah setelah saya tamat di perguruan tinggi di ISI S1-nya ya, saya coba lagi ke agent. Nah mulai di agent itulah saya mulai mencari pengalaman yang lain daripada yang ini, yang di luar hobi saya, di luar hobi saya. Tapi saya senang jalan-jalan dan saya senang nyoba-nyoba yang gitu lah. Nyoba-nyoba, saya ingin praktek ya bagaimana caranya menyambut tamu dengan sopan, beretika, kan satu-satunya harus di agent ya. Betul. Makanya, nah setelah di agent berjalan begitu saja, terus kemudian ada informasi bahwa guide-guide yang jiwanya seni ya, jiwanya seni yang senang menggambar atau ngigel itu, teater apalah itu, kumpul di Sparda sana, kumpul latihan drama gong. Nah saya lagi sana datang, lagi enggak ya sana datang. Kebetulan di desa saya juga ada acara mewakili gong kebiar dewasa ya untuk Kabupaten Gianyar pada saat itu. Iya, saya kan ikut menggambar. Nah sedang proses latihannya, ada teman dari gaya domestik manggil saya disuruh datang dalam acara itu. Acara apa Pak? Ini pentas drama gong gitu. Loh, oh begitu ya? Saya kan tidak pernah latihan. Ya, Bapak disuruh datang sana. Bawa aja alat-alatnya. Loh, saya kan bingung. Dadakan ya? Iya, dadakan. Saya jadi peran apa? Ya, nanti di sana aja kita rembuk ceritanya. Tapi mau nggak Bapak nunggu saya habis latihan aja? Ya, tunggu habis latihan. Datang ke tempat pentas. Banyak teman-teman guide-guide yang itu udah mempersiapkan gamelan, apalah semuanya. Ada yang berias. Tapi Bapak malah disuruh pentas, bukan gamelan, malah sebagai penari. Penari drama gong lagi. Karena HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia, Provinsi Bali, DPD HPI-nya bikin drama gong. Gitu. Guide-nya bikin drama gong. Iya. Alasannya dulu kan guide-nya nganter tamu menonton drama gong, menonton tarian ini, menonton tarian itu. Sekarang kebalik, guide-nya yang menari gitu. Biar tidak nganter aja terus gitu alasannya. Sambil ya guyon lah. Oke. Sampai di tempat pentas saya bingung. Loh, kemudian nih. Udah di apa nih gitu. Saya tanya semua guide-nya, kini guide domestik ikut juga menjadi pemain drama gong, artinya penari apalah itu semuanya. Semuanya begini, ada yang nyusun jalur cerita. Saya bingung, saya siapa ya? Itu dah. Nah, dalam kebingungan yang memuncak seperti itu, kok ada ide yang terbersit sekilas ya bahwa kok muncul saya sebutkan nama Cedil begitu saja, spontan aja, berarti spontan aja, hanya waktu detikan ya, bukan menit, bukan saya rencanakan dari rumah bahwa saya akan menjadi Cedil ya, gitu, menjadi Cedil dengan riasan begini, dengan dialek. Enggak, saya enggak tahu apa-apa, saya enggak tahu karena saya masih konsentrasi latihan gamelan gong kebiar dewasa mewakili Kabupaten Gianyar. Waktu itu saya masih konsentrasi, masih ke sana ya. Di satu sisi saya juga menari cakdag dalam acara parade Janger Kabupaten Gianyar juga di tempat lain. Dalam acara itu juga bulan itu juga tahun itu. Wow gini. Makanya saya proses itu saya sakit 2 minggu itu. Ya. Karena 3 acara. Iya, dari pagi jam 9 sampai jam 3 sore latihan cakdag Janger. Mewakili Kabupaten Gianyar juga. Terus malamnya mulai jam 6 sampai jam 11 malam latihan gamelan. Terus begitu. Bla 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 bla. Belum lagi ada acara-acara pentas yang lain. Belum lagi jemput tamu. Guide-nya kan begitu. Ya wog lah, tapi seneng. Nah, mungkin senangnya itu jadi kekuatan gitu. Ya, menjadi kekuatan yang tanpa dirasakan kok bisa gitu. Nah, jadi nama Cedil lu spontan lah di situ. Spontan luar biasa. Kayak
teknologi sekarang lah, belum diklik udah muncul gitu. Gimana caranya? Belum diklik udah muncul. Ya mungkin kayak di film itu ya, kalau tidak ada sinar gitu, gitu. Belum diklik udah muncul seperti itu kok. Karena pada waktu itu pasangan lawan main saya namanya Cedol. Oh, Cedol. Iya, namanya Cedol. Guide senior. Iya. Guide Jepang juga. Iya, iya. Cedol. Ya, saya hanya spontan sepintas gitu. Siapa yang namanya? Ya saya nama Cedil aja, langsung keluar. Saya ditanya oleh yang memerankan Raja waktu itu, memerankan Raja. Apa namanya siapa ya? Siapa ya? Itu yang di depan namanya Cedil. Cedol. Oh, saya Cedil aja, langsung keluar. Detik itu pas langsung keluar. Iya. Suara belum dipersiapkan gimana ya? Diam aja saya terus. Apa? Kepala saya denyut, deg-degan mau bilang apa kan? Iya. Pokoknya saya serba tidak siap waktu itu. Oke. Mungkin Tuhan memberi anugerah ya. Siap nggak siap harus terima kan begitu. Iya. Nah seperti itu kan. Seperti kita diberi uang jajan oleh ibu atau bapak, jalan berangkat ke sekolah. Cukup nggak cukup harus dicukupin ya. Kan misalnya seperti itu. Iya. Terus setelah dapat nama Cedil gitu ya, beli Cedil nih. Terus gimana karakternya, membangun karakternya? Apa udah spontan juga ketemu atau masih mencari-cari waktu itu? Nah begini, terasa sulit dipercaya ya. Pada waktu itu saya coba aja gabungkan. Saya coba gabungkan antara suara, kostum, berikut riasan. Saya coba itu. Dan apa yang terjadi, para penonton menerima semua dengan gelak tawa yang riuh. Seperti itu. Saya heran kok cuman suara yang melengking kecil nyempreng begitu kan. Itu hal yang biasa saya lakukan pada waktu kecil, itu biasa, itu saya coba, itu saya pakai, kok diterima. Coba jawabnya kayak pakai bahasa itu, Pak. Karena belum ada canang ya, sepehan dupo ya. Tidak kerauhan ya, mungkin gimana. Seperti itu ya. Suaranya melengking ya. Bahkan tuh jadi inspirasi banyak orang ketika anak-anak kayak gitu ya. Ya, akhirnya seperti itu. Saya tidak betul. Ayo ajak makan gitu kan, seperti itu. Saya nggak tahu itu kok jadi booming seperti itu. Iya. Sampai sekarang pun komedian ada yang niru gaya suara itu kan. Oh iya, akhirnya kan seperti itu. Akhirnya seperti itu. Karena waktu itu saya cuman ingin melindungi kegrogian saya waktu itu. Pada waktu itu saya ingin menyelamatkan diri saya supaya tidak bahaya ya, supaya tidak pingsan aja, supaya tidak jatuh di atas panggung. Kan malu kan? Karena takut grogi ngejer ya, saya harus bilang apa? Iya, makanya suaranya begitu. Iya, malah awalnya ada teman datang ke sana tempat latihan, saya ditodong, diminta datang ke sana. Saya itu berias, udah itu keluar. Saya ngomong apa, cerita saya nggak tahu. Sampai teman pasangan lawan main saya itu dia sampai tertawa beneran dia, Cedol ini tertawa beneran dia melihat apa yang saya tampilkan, apa yang saya ucapkan gitu dengan kata-kata yang nyempreng, rada-rada tidak jelas bahkan begitu. Penonton tertawa, sekogong yang main gamelan tertawa semua, sampai yang di belakang panggung dia melihat-lihat gitu, kok suara saya kayak loh. Oh mungkin yang melihat, yang menonton waktu itu perpaduan antara suara nyempreng dengan riasan, dengan kostum. Pada waktu itu pertama sekali saya tidak pakai rompi, tidak pakai baju. Tanpa baju. Setengah telanjang dada. Ya seperti itu. Lama itu telanjang dadanya ya. Artinya. Tapi rias sudah seperti ini. Awalnya sekali rias ini saya pernah pakai tahun 1987. Tapi tidak bersuara. Karena ada dalangnya sendiri tadi waktu itu. Karena ada dalang. Ya cuman coba-coba aja. Kemudian kebetulan ditodong yang saya bilang tadi, seperti itu, emergency seperti itu ya. Saya coba riasan, nggak ada riasan pikiran inspirasi nggak ada. Ya coba aja pakai awal dan begitu. Dengan ini pun
Karena saya tidak sempat membentuknya, mengolahnya. Udah begitu? Ya, langsung ya saya nama cedil aja langsung keluar. Saya tidak sempat gimana bentuknya. Saya biarkan aja seperti ini. Akhirnya seperti ini jadinya. Jadi ciri khas. Cuma kalau dari riasan sendiri kan